Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Amanda. Kali ini saya akan membahas materi tentang matriks untuk part pertama. Oke, kita langsung saja ya. Untuk yang bagian pertama, yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja yang akan dipelajari pada matriks. Jadi di sini ada peta konsep dari suatu matriks. Nah, yang pertama yang akan dibahas di situ ada definisi matriks, kemudian macam-macam matriks, kesamaan matriks, transpose matriks, operasi matriks, determinan matriks, inverse matriks, dan menyelesaikan persamaan linier dengan matriks. Nah, untuk part yang pertama nanti kita akan membahas tentang definisi matriks, macam-macam matriks, kesamaan matriks, dan transpose matriks. Baiklah, langsung saja. Di sini definisinya, matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi panjang dari elemen yang terdiri atas baris dan kolom yang dituliskan dengan lambang huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, di dalam suatu matriks itu ada istilah ordo. Ordo itu apa? Ordo itu merupakan ukuran atau banyak baris dikalikan dengan banyak kolom pada suatu matriks. Misal di sini ada suatu matriks A yang berukuran M kali N atau yang berordo M kali N. Dengan M ini menandakan suatu banyaknya baris, kemudian untuk N itu menandakan banyaknya kolom. Nah, kemudian untuk bentuk umum dari suatu matriks, misalkan suatu matriks A yang berordo M kali N yang mempunyai elemen A11 yang artinya elemen A11 ini terletak pada baris pertama kolom pertama. Kemudian elemen A12 terletak pada baris pertama kolom kedua sampai di sini ada A1N, artinya elemen ini terletak pada baris pertama kolom ke N. Jadi semua elemen ini terletak pada baris pertama. Nah, kemudian untuk di bagian bawahnya di sini ada elemen A21, artinya elemen ini terletak pada baris kedua kolom pertama. Kemudian untuk elemen A22, artinya elemen ini terletak pada baris kedua dan kolom kedua, kemudian seterusnya sampai elemen A2N, artinya elemen ini terletak pada baris kedua kolom ke N. Jadi keseluruhannya ini terletak pada baris kedua. Nah, selanjutnya jika ini kita lanjutkan, ada elemen AM1, artinya elemen ini terletak pada baris ke M kolom ke 1. Kemudian untuk elemen AM2, artinya elemen ini terletak pada baris ke M kolom kedua dan seterusnya sampai elemen AMN, artinya elemen ini terletak pada baris ke M kolom ke N. Nah, semua elemen ini terletak pada satu baris, berarti misalkan baris ke M. Nah, setelah kita tahu kalau setiap baris ini merupakan satu baris, misalkan tadi baris 1, baris kedua sampai baris ke M, kemudian untuk yang arah vertikal di sini itu merupakan kolom. Nah, jadi di sini dalam satu kolom, yaitu kolom 1, kemudian kolom 2, seterusnya sampai kolom ke N. Oke, kita lanjutkan ke contohnya agar lebih paham. Di sini misalkan ada suatu matriks K berordo 2 kali 3. Artinya matriks K ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi ini baris pertama, kemudian ini baris kedua. Kemudian ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Sehingga pada baris pertama ini terdiri dari 3 elemen, yaitu 2, negatif 1, 4. Baris kedua terdiri dari 3 elemen, yaitu 3, 0, 5. Untuk kolom pertama terdiri dari 2 elemen, yaitu 2, 3. Kemudian kolom kedua terdiri dari 2 elemen, negatif 1 dan 0. Kolom ketiga juga terdiri dari 2 elemen, yaitu 4 dan 5. Nah, 2 ini terletak pada elemen
K11, yaitu terletak pada baris pertama, kolom pertama. Kemudian negatif 1 itu elemen K12 terletak pada baris pertama, kolom kedua. Kemudian 4 terletak pada elemen K13, yaitu terletak pada baris pertama dan kolom ketiga. Kemudian 3 itu merupakan elemen dari K21, yaitu terletak pada baris kedua, kolom pertama. Kemudian 0 itu K22, yaitu terletak pada baris kedua, kolom kedua. Dan 5 itu terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Oke, kemudian matriks K ini dengan ordo 2 kali 3 mempunyai banyak elemen 6. Nah, banyak elemen ini itu bisa didapatkan dari perkalian ordonya, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, ini tadi untuk penulisan matriks, kemudian unsur-unsur yang ada pada suatu matriks. Oke, selanjutnya macam-macam matriks. Nah, matriks baris yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Yaitu misalkan di sini ada matriks yang berurut 1 kali 2. Jadi dia hanya berisi satu baris, kemudian boleh 2 kolom, 3 kolom dan selanjutnya. Di sini misalkan untuk ordonya 1 kali 2, elemennya berisi sebarang bilangan ya. Nah, di sini misalkan 2 dan 5. Kemudian matriks kolom, yaitu matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Misalkan matriks Q berurdo, barisnya ini boleh sebarang berapa barisnya, kemudian kolomnya selalu 1. Misalkan di sini elemennya berisi 9, negatif 7 dan 8. Kemudian matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks dengan banyak baris dan kolom yang sama. Jadi ordonya untuk baris sama kolom di sini sama. Misalkan matriks A berurdo 2 kali 2, misal elemennya 2, negatif 1, 0 dan 7. Kemudian matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0. Misalkan matriks O-nya berurdo 2 kali 2, jadi elemennya ini semuanya 0. Misalkan 3 kali 3, berarti elemennya juga semuanya 0. Nah, kemudian ada matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Misalkan matriks identitas I, jadi identitas itu selalu disimbolkan dengan I. Misalkan berurdo 2 kali 2, jadi yang diagonal utamanya itu elemennya 1 dan yang lainnya selalu 0. Nah, untuk yang selanjutnya matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di bawah diagonal utama adalah 0. Misalkan matriks B berurdo 2 kali 2. Jadi di elemen-elemen di bawah diagonal utama itu selalu 0. Nah, di sini kan diagonal utamanya yaitu 2 dan 7. Nah, di bawah diagonal utama ini elemennya adalah 0. Jadi yang bawah karena matriks segitiga atas, jadi segitiganya ini yang di atas. Nah, kemudian matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemennya di atas diagonal utama adalah 0. Nah, di sini diagonal utamanya misalkan 8, negatif 5. Jadi elemen di atas diagonal utamanya yaitu 0. Nah, segitiganya berada di bawah. Nah, itulah macam-macam matriks yang perlu kita kenal. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo kedua matriks sama dan elemen-elemen yang bersesuaian sama. Jadi syaratnya itu ordo harus sama dan elemen yang bersesuaian sama. Misal ada suatu matriks A, yaitu elemennya ada A, B, C, D, E, F. A ini berurdo 2 kali 3. Kemudian ada suatu matriks B, elemennya terdiri dari P, H, R, S, T, U. Matriks B berurdo 2 kali 3. Nah, di sini kan berarti kita lihat ordonya sama. Nah, setelah ordonya sama, kemudian elemen yang seletak. Jadi elemen yang bersesuaian atau elemen yang seletak itu sama. Nah, di sini A sama dengan P. Kemudian B sama dengan H, C sama dengan R,
D sama dengan S, E sama dengan T, dan F sama dengan U. Jadi nilainya pasti sama, dan yang bernilai sama itu elemen yang seletak. Oke, sekarang kita ke contoh agar lebih jelas. Diketahui matriks M mempunyai elemen 2, negatif 1, 0, 1, 3, 5, dan matriks N elemennya 2, A, 0, 1, 3, dan 2B ditambah 1. Jika matriks M sama dengan N, maka tentukan nilai A dan B. Nah, penyelesaiannya karena di sini yang diketahui bahwa matriks M dan N sama, nah jadi M sama dengan N. Kita substitusikan nilai matriks M dan N-nya. 2, negatif 1, 0, 1, 3, 5 sama dengan 2, A, 0, 1, 3, dan 2B ditambah 1. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan konsep kesamaan matriks. Jadi elemen yang seletak atau elemen yang bersesuaian itu nilainya sama, sehingga kita peroleh yang kita cari. Yang kita cari misalkan nilai A. Nilai A ini dia seletak dengan nilai berapa? Nah, ternyata negatif 1. Jadi kita peroleh A sama dengan negatif 1. Kemudian kita bisa mencari nilai B. Kita lihat di sini ada 2B ditambah 1. Ini bersesuaian dengan yang mana? Iya, bersesuaian dengan 5. Jadi 2B ditambah 1 sama dengan 5. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai B. 2B sama dengan 5 dikurangi 1, 2B sama dengan 4, dan B kita peroleh sama dengan 2, yaitu pembagian dari 4 dibagi 2. Nah, begitu mudah ya. Selanjutnya ke transpos matriks. Transpos suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom menjadi baris dan susunan baris menjadi kolom. Jadi kolom kita jadikan baris atau baris kita jadikan kolom. Nah, jadi baris kita jadikan kolom atau sebaliknya kolom kita jadikan baris. Simbol dari suatu transpos matriks. Jadi transpos matriks dapat disimbolkan menggunakan T besar atau T kecil. Misal, matriks A transpos atau matriks A transpos. Nah, kita ke contoh agar lebih paham. Tentukan transpos matriks dari matriks A, elemennya terdiri dari 7, negatif 2, 4, 9, 1, 0. Kita selesaikan. Dari yang diketahui matriks A yaitu elemen pada baris pertama 7, negatif 2, dan 4, pada baris kedua 9, 1, 0. A ini berurut 2 kali 3. Nah, kita akan mengubah matriks A menjadi A transpos. Kita ingat, A transpos itu mengubah baris menjadi kolom. Jadi baris pertama itu akan berubah menjadi kolom pertama dan baris kedua akan menjadi kolom kedua, sehingga kita dapatkan A transpos sama dengan baris pertama elemennya 7 dan 9, baris kedua negatif 2 dan 1, baris ketiga 4 dan 0. Nah, dari sini ketika suatu matriks kita transposkan, maka akan menghasilkan ordo yang baru, yaitu di sini berordo 3 kali 2. Sehingga matriks yang diketahui dan matriks yang sudah ditransposkan itu mempunyai ordo yang berbeda, yaitu ordonya berubah, atau kebalikannya ya, 2 kali 3 menjadi 3 kali 2. Nah, begitu mudah sekali ya anak-anak. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan kita bahas pada matriks untuk part 2-nya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.